Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5641. Ikan mayat hidup. Hati semua orang perlahan tenggelam. Baiklah, Tuan Wu Yue Mingdi telah mengabdikan dirinya untuk dunia bawah kita dan memberikan banyak kontribusi. Hari ini, saya akan memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan pergi ke Gunung Huangquan bersama untuk mencari tahu kebenarannya. Kaisar Yugo berbicara dengan dingin, suaranya bergemuruh, mendominasi dan agung. Tidak masalah, ini hanya perjalanan ke Gunung Huangquan. Sekilas kebenarannya sudah jelas, tapi jujur saja, jika Anda melakukan gerakan apapun di 5 gunung dalam perjalanan, kami tidak akan sopan. Bahkan jika kami pertaruhkan nyawa kami akan mengepungmu dan membunuhmu. Ya, ini menyangkut masa depanku di dunia bawah, dan aku harus mencari tahu kebenarannya. Suara dingin dan tegas berlalu, membuat keputusan. Tindakan dan perkataan Wu Yue Mingdi sebelumnya masih menyentuh hati banyak orang yang hadir, dan mereka tidak mau terlibat dalam pertarungan putus asa begitu cepat. Masalah ini berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh dunia bawah, jadi kita tidak boleh gegabah. Mendengar ini, Kaisar Wu Yue Ming tiba-tiba merasa lega, dia membuat taruhan yang tepat. Dia menoleh untuk melihat Kaisar Istana ke-10, Saudara Istana ke-10, bagaimana menurutmu? Mata Kaisar Istana ke-10 berkedip. Menurut idenya, dia bisa bertarung sampai mati di 5 gunung. Kaisar dunia bawah di sini. Mengapa repot-repot, tetapi bagaimanapun juga ibu kota kekaisaran kuno lainnya menyetujui permintaannya, dan tidak ada seorang pun dari Aula ke-10 yang dapat membantahnya. Kalau tidak, orang pasti akan curiga dia punya motif tersembunyi. Bagaimana jika kita melakukan perjalanan lagi ke Gunung Huangquan? Kaisar Yama dari Istana ke-10 mendengus dingin, matanya bermata elang. Bagaimanapun juga, masalah ini bukannya tanpa manfaat, selama dia meninggalkan wilayah Wu Yue, kekuatan Kaisar dunia bawah Wu Yue memang akan banyak melemah. Ada perbedaan antara pertandingan kandang dan pertandingan non-rumah. Segera kelompok orang kuat ini terbang menuju Gunung Huangquan. Apakah ini terpecahkan? Di kejauhan, Qin Chen sedikit mengernyit Kaisar 5 gunung ini sulit untuk dihadapi. Qin Chen telah memperhatikan medan perang di wilayah Wu Yue, dia berpikir bahwa Kaisar dunia bawah Wu Yue memiliki banyak cara untuk menyelesaikannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan metode penghancuran diri Gunung Hun Yue untuk menyelesaikannya. Tegas dan kejam. Di sekitar Qin Chen, Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Kaisar Naga Penjara dan lainnya juga merasakan semua ini, dan mereka semua sangat terkejut. Dojo biasa benar-benar meledak seperti ini, tanyakan pada diri Anda, mungkinkah mereka melakukan ini? Itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Kaisar Wu Yue Ming ini cukup menarik dan sangat tegas. Sayangnya dia masih tertinggal dan tidak cukup tegas. Sayang sekali. Di tengah kerumunan, Molly menyeringai, tetapi ada sedikit rasa jijik di matanya. Semua orang memandang Molly dengan kaget. Dia bahkan meledakkan dojonya sendiri. Bukankah dia cukup tegas? Merasakan tatapan semua orang, Molly mencibir, apa kamu tidak percaya? Aku bisa memberitahumu bahwa jika Kaisar dunia bawah 5 gunung kalah nanti, itu karena dia tidak cukup tegas hari ini, kata Molly dengan kejam. Tersenyum, Kaisar dunia bawah 5 gunung sekarang. Dia seharusnya merasa ada kekuatan lain yang mengincarnya dari belakang. Meskipun dia telah menebak tentang Kaisar dunia bawah, dia bahkan mungkin menebak bahwa mungkin ada orang lain di belakang Kaisar dunia bawah. Jika dia melakukan ini, itu akan sia-sia.
Itu bukan karena dia ingin menyelesaikan keluhannya dan membiarkan semua orang fokus pada Kaisar Netherworld dan mengubah target. Sangat disayangkan karena orang lain sudah selangkah lebih maju darinya, dia hanya bisa masuk ke dalam pengaturan orang lain selangkah demi selangkah. Jika itu aku akan melakukannya secara langsung. Buka lorong jurang, pimpin klan jurang maut, dan kemudian langsung menuju keluar jurang keseluruhan. Pembentukan aturan wilayah tidak hanya akan meledakkan gunung jiwa, tetapi juga semua aturan di seluruh wilayah. Berbicara tentang ini, Molly menyeringai, dengan sedikit kegilaan di matanya. Pada saat itu, banyak kaisar agung di dunia bawah saat ini akan takut bahwa bahkan jika mereka dapat membunuh setengah dari mereka, maka kita dapat bersatu dengan orang-orang Abais untuk mengepung Kaisar Neraka Istana ke-10 dan menyelesaikan masalah Kaisar Yama Istana ke-10. Masalahnya, tidak peduli konspirasi apa yang dimiliki Kaisar Netherworld, dia tetap tak terkalahkan. Mendesis. Setelah mendengar kata-kata Molly, semua orang merasa mati rasa. Gila, orang ini orang gila. Meledakkan aturan seluruh wilayah Wuyue untuk menghancurkan dirinya sendiri, jika Anda benar-benar melakukan ini, seluruh dunia bawah mungkin akan mengalami kekacauan besar. Haha, menurutmu apa yang aku lakukan? Jika kamu bertanya padaku, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah yang besar. Jika kamu licik dan penakut, kamu tidak akan pernah mencapai sesuatu yang besar, Molly mencibir. Qin Chen memandang Molly dengan ringan, dan Molly, yang telah berbicara tanpa henti sebelumnya, tiba-tiba berhenti berbicara ketika Qin Chen menatapnya. Ayo pergi. Qin Chen melirik gunung Hun Yue yang jauh. Di sana aura jurang berkabut mengalir. Qin Chen tahu bahwa Kaisar Nether lah yang melakukan ini dengan sengaja untuk menutupi lorong jurang. Meskipun iblis Jenderal Kaisar Wu Yue Ming didevaluasi hingga tidak berharga, namun menurut Qin Chen, Kaisar Ming 5 gunung masih memiliki banyak kelebihan. Qin Chen naik langsung ke langit. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Sekarang Kaisar Wu Yue Ming dan yang lainnya sedang bergegas ke Gunung Huangquan. Bisakah Kaisar Netherworld sendiri menghentikan mereka? Melihat arah terbang Qin Chen jelas bukan Gunung Huangquan, Kaisar Simei sedikit bingung. Dia berkata dengan ragu-ragu. Kaisar Netherworld bukanlah orang bodoh. Selama dia menanganinya dengan benar, dia tidak akan mati, kata Qin Chen dengan tenang. Setiap orang. Tetapi arah ini bukanlah arah laut bencana abadi. Kaisar Simei bertanya dengan ragu, Tuan, bukankah Anda pergi ke laut bencana abadi untuk melindungi nyonya rumah? Yang lainnya juga tampak bingung. Siapa bilang aku akan kembali ke lautan bencana abadi? Ini, kemana aku bisa pergi jika aku tidak kembali ke lautan bencana abadi? Semua orang terkejut. Menurut pendapat semua orang, alasan Qin Chen meninggalkan Gunung Huangquan adalah untuk membiarkan Kaisar Netherworld menarik perhatian semua orang dan memberi waktu bagi nyonyanya untuk membuat terobosan. Sekarang adalah saat kritis bagi nyonya untuk menerobos, dan itulah yang perlu dilindungi. Kemana lagi kita bisa pergi jika kita tidak kembali ke lautan bencana abadi saat ini? Molly di samping sepertinya memikirkan sesuatu, tapi tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Qin Chen, kamu. Molly, aku pasti akan menepati janjiku padamu. Qin Chen berkata dengan ringan, sosoknya seperti kilat dan dia telah memasuki lapisan kehampaan dunia bawah yang luas. Qin Chen, kamu, aku. Molly menatap Qin Chen dengan penuh semangat, matanya basah, dia sudah tahu kemana tujuan Qin Chen. Sungai mayat hidup. Ternyata itu adalah sungai undet yang panjang. Oke, jangan terlalu bersemangat. Tujuanku pergi ke sungai orang mati bukan hanya untukmu, tapi juga untuk menghadapi Kaisar Wu Yue Ming dan yang lainnya, jadi jangan terlalu sok. Aku tidak sebaik yang kamu kira. Qin Chen berkata dengan dingin. Sungai orang mati adalah sungai induk dunia bawah sekarang pada saat kritis ini, yang paling perlu diketahui Qin Chen adalah keberadaan sungai orang mati. Sekarang Kaisar Netherworld telah memulihkan budidayanya, ketika Sisi mengambil kendali laut kesengsaraan abadi.
Seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Jika Qin Chen sangat tidak yakin tentang di mana di seluruh dunia bawah, maka itu hanya akan terjadi. Sungai mayat hidup. Oleh karena itu, dia harus terlebih dahulu mencari tahu keberadaan sungai undet ini sementara Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka Istana ke-10 sedang ditahan. Ledakan. Sosok Qin Chen seperti kilat, terus-menerus melewati kehampaan. Molly memandang Qin Chen, matanya merah dan penuh emosi, tapi dia tergerak, tetapi tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dikatakan Qin Chen, dia tidak akan pernah melupakan janji sebelumnya kepadanya. Tuan Qian, tunggu saja, Lear akan segera datang untuk menyelamatkanmu, kamu harus menunggu. Molly bergumam dalam hati, matanya berapi-api dan sangat bertekad. Sungai orang mati adalah kehampaan tak berujung di dunia bawah. Rumor mengatakan bahwa sungai ini lahir ketika dunia bawah dibuka, berisi jalan yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah dan merupakan dasar dari keberadaan abadi dunia bawah. Selama ratusan juta tahun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan alam semesta telah binasa, dan jiwa mereka akan dibawa ke sungai kematian, dan kemudian memasuki 6 jalur reinkarnasi. Dan bereinkarnasi menjadi semua makhluk lagi. Beberapa dari makhluk ini akan berubah menjadi roh undead di dunia bawah. Tentu saja ada satu. Beberapa jiwa akan selalu hidup di sungai undead, terus tidur, dan menjadi bagian dari sungai panjang undead. Orang-orang di dunia bawah sangat akrab dengan sungai orang mati, dan hampir semua orang mengetahuinya. Qin Chen terbang dengan kecepatan tinggi dan segera melihat sungai besar undead di kejauhan. Setelah memasuki lapisan kehampaan dunia bawah, ada sungai panjang yang menakutkan tergantung di langit yang jauh. Sungai panjang ini benar-benar gelap. Dengan ratusan juta aturan melonjak di dalamnya, seperti cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir, memberi orang-orang yang sangat mendalam dan perasaan yang buruk. Sekali melihatnya saja akan membuat Anda tenggelam dalam ke dalamnya. Sungai undead ini sebenarnya sangat mirip dengan galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap. Setelah melihat sungai panjang undead, Qin Chen tiba-tiba terkejut. Kembali ke alam semesta yang gelap, Qin Chen telah melihat galaksi Netherworld. Menurut rumor yang beredar di alam semesta yang gelap, galaksi Netherworld mengalir keluar dari dunia bawah. Qin Chen tidak memperhatikannya pada saat itu, tetapi ketika dia melihat sungai mayat hidup hari ini, Qin Chen tiba-tiba diketahui bahwa galaksi Netherworld di alam semesta gelap memang sangat mirip dengan sungai orang mati. Tak hanya penampakannya, tapi juga baunya ada sedikit kemiripan. Perbedaannya adalah ada banyak sekali bintang yang melonjak di galaksi Netherworld, sementara ada banyak sekali aturan cahaya yang mengalir di sungai orang mati, jika keduanya diganti. Aura sungai akan sangat mirip. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut, mungkinkah legenda alam semesta gelap itu benar dan galaksi Netherworld benar-benar mengalir dari dunia bawah? Qin Chen, sungai jiwa yang mati ini tampaknya sangat mirip dengan galaksi Netherworld. Di sampingnya, Molly juga menunjukkan keterkejutan. Qin Chen mengangguk, dan semua orang melihat ke sungai panjang di langit, dan bahkan samar-samar bisa mendengar suara air sungai. Tidak masalah, ayo pergi. Qin Chen tidak berpikir terlalu banyak, dan sambil bergoyang, dia naik ke udara dan diam-diam mendekati sungai orang mati. Saat mendekati sungai orang mati, jantung luar angkasa Qin Chen di dunia yang kacau tiba-tiba mulai bergerak. Berdengung. Kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Qin Chen, membungkusnya. Qin Chen tahu pasti ada orang kuat di sungai undead ini, jadi dia harus berhati-hati. Di bawah naungan kekuatan luar angkasa, Qin Chen tiba-tiba datang ke sungai kematian dan melangkah ke sungai kematian yang sangat gelap. Ledakan. Begitu dia memasuki sungai mayat hidup, aliran aura aturan mayat hidup melonjak dan menamparkan tubuh Qin Chen, menyebabkan gelombang mati rasa dan rasa sakit. Sungguh kekuatan aturan yang menakutkan. Qin Chen diam-diam terkejut.
Aura aturan di Sungai Undet ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada niat membunuh di Laut Mati. Umumnya, jika seseorang melampaui dan tidak siap, dia akan langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan aturan dan menjadi makanannya. Dari Sungai Panjang Undet. Namun, dengan keadaan Qin Chen saat ini, kekuatan aturan Sungai Undet belum bisa menyakitinya. Apakah ada roh mati di sungai ini? Qin Chen melihat sekeliling Chang He dan bertanya dengan hati-hati. Tiba-tiba, dengan keras, sebuah cakar keluar, membawa aura undet yang menakutkan, dan mencakar langsung ke arah Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip, dan dia mengangkat tangannya untuk meraih cakar itu. Dengan keras, dia meraih cakar itu. Dalam sekejap, dia benar-benar menangkapnya. Menangkap seekor ikan. Ikan itu benar-benar hitam, dengan aura korosif, dan memiliki mulut penuh gigi tajam yang terus menggigit Qin Chen. Klik-klik-klik. Mulutnya yang tajam terus menggigit Qin Chen, namun kulit Qin Chen tidak bisa dipatahkan. Sebenarnya ada ikan di Sungai Undet. Qin Chen tampak terkejut. Ikan ini sangat mirip dengan ikan cahaya bintang di galaksi Netherworld, namun ikan cahaya bintang mengandung aura murni yang merupakan tonik yang hebat. Namun ikan di Sungai Undet memiliki arti kematian dan korosi. Aturan kematian terbentuk. Apakah ini undet di Sungai Undet ini? Atau makhluk hidup? Qin Chen mengerutkan kening. Ikan mati yang ditangkapnya tidak kuat, rasanya hanya pada level tertinggi. Sepertinya tidak ada kecerdasan, hanya reaksi naluriah. Tuan Chen, ini adalah ikan undet. Ini adalah makhluk unik di Sungai Undet. Ia memiliki efek memberi nutrisi tertentu pada orang-orang kuat di dunia bawah kita, baik yang kuat maupun yang lemah. Beberapa orang kuat di dunia bawah kita akan melakukannya sesekali masuk ke tempat ini untuk berburu, digunakan untuk budidaya, tapi ikan ini jangan menyerap terlalu banyak karena dapat menyebabkan efek samping yang serius dan mempengaruhi pikiran Anda. Penjara Kaisar Naga menjelaskan. Bab 5642. Jalan Reinkarnasi. Ikan mayat hidup dibiarkan di tepi sungai mayat hidup. Qin Chen mengangguk dan mencubitnya dengan tangan kanannya. Puff, ikan mati itu meledak, dan air mati korosif yang tak terhitung jumlahnya memercik ke tangan Qin Chen. Qin Chen dengan cepat memurnikan air yang tergenang, dan dalam sekejap, dia mengekstraksi gumpalan aturan necromancy. Hei, memang ada aturan necromancy, tapi mengandung banyak kotoran. Tidak peduli bagaimana cara memurnikannya, akan ada jejak kekuatan negatif yang sangat halus yang menyatu ke dalam tubuh. Jika terlalu banyak yang diserap, mungkin berdampak negatif pada asal-usulnya sendiri. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati dan bergumam. Selain ikan undet ini, apalagi yang ada di Sungai Undet ini? Qin Chen memandang penjara Kaisar Naga. Kaisar Naga penjara buru-buru menjelaskan, selain ikan undet, ada banyak sekali undet di Sungai Undet, baik yang kuat maupun yang lemah. Selain itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik top yang telah tidur di dalamnya. Jika terlalu banyak gerakan, mudah untuk membangunkan mereka akan menyebabkan beberapa masalah. Pembangkit tenaga listrik tertinggi Sen Mian. Ya, Kaisar Naga penjara mengangguk, sungai orang mati terlalu kuat. Faktanya, selama orang-orang kuat yang bisa memasuki sungai orang mati akan memahami dan melakukan penelitian tentang sungai orang mati, penelitian dan penyelidikan. Dan justru karena keberadaan sungai mayat hidup. Hanya di zaman kuno dunia bawahku terdapat begitu banyak kaisar agung, karena banyak kaisar agung di zaman kuno mencapai terobosan karena mereka memiliki wawasan di sungai mayat hidup. Sebagai seorang kaisar veteran di dunia bawah, Kaisar Naga penjara secara alami tahu banyak. Begitukah? Qin Chen mengangguk tiba-tiba, dan kemudian melihat ke penjara Kaisar Naga. Lalu apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menyelamatkan jiwa yang jatuh dan bereinkarnasi dari laut semesta di sungai mayat hidup ini? Mata Molly tiba-tiba tertuju pada Kaisar Naga penjara, menunjukkan ekspresi penuh harap. Kaisar Naga penjara terkejut dan berkata, menyelamatkan undet tertentu. Ini tidak mungkin. Qin Chen mengerutkan kening, wajah Molly tiba-tiba menjadi pucat, matanya dingin, dan dia berkata dengan tegas, bagaimana mungkin?
Tidak mungkin. Saya pernah mendengar bahwa ketika makhluk-makhluk di lautan alam semesta binasa, selama jiwanya tidak tercerai-berai dan tidak dapat bereinkarnasi, maka asal-muasal jiwanya akan musnah. Mereka dibawa ke sungai panjang jiwa-jiwa mati di dunia bawah, dan menunggu reinkarnasi atau berubah menjadi jiwa-jiwa mati. Selama mereka ditangkap sebelum reinkarnasi, mereka bisa diselamatkan. Bagaimana tidak mungkin? Pada titik ini, niat membunuh yang kuat dari Molly seperti pisau tajam. Jatuh dengan keras ke Kaisar Naga Penjara, hawa dingin justru membuat merinding muncul di tubuh Kaisar Naga Penjara seketika. Kekuatan jurang di penjara Kaisar Naga diselesaikan oleh kekuatan iblis. Dia tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru berkata di depan mata Qin Chen dan semua orang, "Tuan, adik laki-laki ini benar. Setelah kematian Kaisar Naga orang-orang di dunia, sesungguhnya jiwa itu akan dituntun kepada kematian." Memang benar sungai primata mengembara di sini, menunggu reinkarnasi. Adik laki-laki ini juga mengatakan bahwa dia bisa diselamatkan selama dia ditangkap sebelum dia bereinkarnasi, itu benar. Kalau begitu, apa yang kamu katakan itu tidak mungkin, kata Molly dingin sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Pidato Kaisar Naga Penjara terputus, tetapi dia tidak berani merasa tidak puas, dia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Kedua poin yang Anda katakan itu benar, tetapi terlalu sulit untuk melakukannya. Pertama-tama, kamu perlu menemukan lokasi jiwa undead ini di sungai besar jiwa undead. Kesulitannya saja lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami, di sungai panjang jiwa undead ini. Roh. Ada makhluk yang mati sepanjang waktu di seluruh alam semesta. Dapat dikatakan bahwa ada ratusan juta jiwa yang ditarik ke dalam sungai undead setiap detiknya. Ini belum termasuk yang ada mayat hidup. Begitu pula dengan jiwa-jiwa undead yang telah kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi dan telah mengembara di sungai kematian selama ratusan juta tahun, jumlah total jiwa-jiwa undead ini hanyalah angka astronomis. Pada titik ini saja, tidak mungkin untuk melakukannya. Mengatakan bahwa sulit menemukan jarum di tumpukan jerami adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Dan selain itu, bahkan jika kamu benar-benar menemukan jiwa undead ini, kamu ingin menyingkirkannya, dia dari sungai panjang jiwa-jiwa undead. Sangat sulit untuk membebaskan diri dari perbudakan. Mari kita begini, setiap undead di sungai undead adalah undead milik pribadi Changhe. Jika Anda menyelamatkannya, Anda akan melawan undead Changhe, dan Anda akan menderita serangan balik yang sangat mengerikan. Kalau tidak, jika semudah itu, jika kita, Kaisar Agung Dunia Bawah, tertarik dan menyelamatkan beberapa jiwa undead dari sungai jiwa undead ini, bukankah itu berarti semua reinkarnasi langit dan bumi akan kacau balau ke atas? Sebenarnya, sebagai orang kuat di dunia bawah, kita pada dasarnya dibesarkan di sungai undead, jadi kita tidak bisa menahan serangan balik dari sungai undead yang panjang. Jadi ketika saya mengatakan tidak mungkin, saya tidak bermaksud bahwa itu tidak mungkin, tetapi itu tidak mungkin. Kaisar Naga Penjara takut Qin Chen dan Qin Chen akan cemas, jadi dia menjelaskan dengan jelas dalam satu tarikan napas. Di sampingnya, Tai Yin Mingnu dan Kaisar Simei juga mengangguk. Tai Yin Mingnu telah mengikuti permaisuri Mingyue selama bertahun-tahun, dan bahkan menjelaskan, "Tuan, umumnya orang kuat tidak dapat memancing orang keluar dari sungai mayat hidup, kecuali mereka berada pada level 4 kaisar besar jika mereka dapat menemukannya. Mungkin ada peluang untuk mendapatkan jiwa seseorang, jika tidak." Tai Yin Mingnu menggelengkan kepalanya berulang kali. Molly buru-buru menatap Qin Chen dan berkata dengan cemas, "Qin Chen, tersenyumlah padanya. Jangan khawatir, saya akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda," kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Dia juga telah memikirkan masalah ini, tapi Kaisar Senior Dewa Pembantaian pernah berkata bahwa Xiao Xiao sangat cocok dengan sungai orang mati, dan bahkan roh dari sungai orang mati. Jika dia mengambil tindakan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan Raja Iblis Api Merah. Namun, Qin Chen tidak berani melepaskan Xiao Xiao untuk saat ini.
Ketika Sisi muncul di Laut Bencana Abadi, hal itu segera memicu kerusuhan besar di Laut Bencana Abadi. Jika Xiao Xiao muncul dan menyebabkan apapun pergerakan abnormal di Sungai Mayat Hidup, itu akan menjadi masalah. Naga penjara, kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Jika saya ingin menemukan orang yang jatuh di dunia yang dari Sungai Mayat Hidup ini, apa yang harus saya lakukan? Kata Qin Chen dengan tenang. Tuan, Sungai Undead sangat luas. Kita hanya berada di pinggiran sekarang. Jika kita ingin menemukan undead yang jatuh di dunia yang, kita harus masuk lebih dalam, kata Kaisar Naga Penjara buru-buru. Qin Chen mengangguk sedikit dan melirik ke depan. Sungai kematian begitu lebar sehingga Qin Chen tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Tampaknya mengalir melalui seluruh kehampaan dunia bawah, berkelok-kelok tanpa mengetahui kedalamannya. Ayo pergi. Sosok Qin Chen bergoyang dan terbang langsung menuju kedalaman Sungai Kematian. Wow! Sungai yang panjang mengalir deras. Sosok Qin Chen seperti kilat berkeliaran di Sungai Kematian ini. Saat dia melangkah lebih dalam, tentu saja Qin Chen samar-samar merasakan nafas beberapa orang kuat dari dunia bawah di sekitar Sungai Kematian. Mereka bercokol di kehampaan, atau mengambang di permukaan sungai yang panjang, seperti mayat menyerap sesuatu. Qin Chen mengabaikan mereka, melewati orang-orang kuat ini, dan diam-diam masuk lebih dalam. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Tuan, ini hampir mencapai kedalaman Sungai Mayat Hidup. Mayat hidup kadang-kadang muncul, kata Kaisar Naga Penjara Lian. Qin Chen juga dengan jelas merasakan aura Sungai Undead di sini jelas jauh lebih menakutkan daripada daerah sekitarnya. Selain itu, ada kekuatan tak terlihat yang menyusup ke sekeliling, seolah-olah membuat Qin Chen melarikan diri ke reinkarnasi dan bereinkarnasi sebagai manusia. Kekuatan reinkarnasi. Murid Qin Chen menyempit. Dia memiliki perasaan bahwa jika kultivasinya tidak cukup dan dia lemah, dia mungkin terpengaruh oleh kekuatan reinkarnasi ini dan langsung melarikan diri ke reinkarnasi. Tapi itu wajar, dimanapun undead muncul pasti ada kekuatan reinkarnasi, karena banyak jiwa di sini yang menjalani reinkarnasi. Ini juga salah satu kekuatan inti Sungai Undead. Namun, kekuatan reinkarnasi semacam ini saat ini tidak dapat membuat Qin Chen bereinkarnasi. Mari kita cari tahu dulu. Qin Chen melihat sekeliling dan menenangkan diri. Mata ciptaan di antara alisnya mekar, dan cahaya ilahi meledak di pupilnya. Dia melihat ke air di depannya, dan langsung melihat bahwa sepertinya ada roh mati samar di dalamnya. Itu, mengembara dan terapung di sungai, tidak ada yang kuat. Qin Chen menyaksikan dalam diam. Dia melihat roh undead mengambang untuk beberapa saat. Tiba-tiba, sungai naik. Roh undead terhempas keluar dari sungai panjang oleh gelombang, dan kemudian jatuh dengan deras ke sungai panjang roh undead. Dalam prosesnya jatuh, di tengahnya, ada yang tak kasat mata. Kekuatan jiwa membungkusnya, dan cahaya putih tiba-tiba menyala di tubuh undead ini, dan tiba-tiba menghilang. Reinkarnasi. Mata Qin Chen berkedip, dan kesadarannya segera bergulir menuju cahaya putih. Jiwa undead ini jelas baru saja memasuki reinkarnasi, bagaimana mungkin Qin Chen tidak ingin mengambil kesempatan seperti itu? Tidak ada orang dewasa, hati-hati. Melihat tindakan Qin Chen, Kaisar Naga Penjara langsung terkejut dan buru-buru berseru, tapi itu sudah terlambat. Suara mendesing. Jiwa Qin Chen langsung terperangkap dalam cahaya putih dan menghilang, memasuki reinkarnasi. Ledakan. Pada saat ini, pikiran Qin Chen menjadi kosong, matanya tumpul, seolah-olah dia bodoh, seolah jiwanya tersedot oleh cahaya putih, dan dia memasuki reinkarnasi bersama. Waktu yang bodoh. Qin Chen sepertinya melihat serangkaian portal berputar di sekelilingnya, kesadarannya dibungkus dengan roh mati, dan dia tiba-tiba jatuh ke salah satu dari banyak portal. Setelah merasa pusing beberapa saat, Qin Chen berada di tempat yang gelap. Dia sepertinya mendengar suara babi meringkik di telinganya. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa kesadarannya melayang di atas kandang babi. Satu dari mereka. Seekor babi hamil sedang melahirkan.
Aduh, aduh, aduh. Tiba-tiba terdengar tangisan seperti babi. Pintu belakang babi-babi terbuka lebar, dan anak babi berjatuhan satu demi satu. Salah satu anak babi memiliki aroma yang akrab dengan Qin-Chen. Itu jelas sama dengan sebelumnya. Diubah oleh cahaya putih yang berubah dari kematian, kebingungan. Bodoh, dengan gas janin. Cara yang buruk. Qin-Chen terkejut. Tentunya, setelah roh undead ini sebelumnya ditangkap oleh kekuatan reinkarnasi, ia langsung memasuki alam hewan dalam reinkarnasi dan bereinkarnasi menjadi babi peliharaan. Hei, Fatih melahirkan banyak anak babi hari ini. Kalau disembeli di akhir tahun, mereka bisa dijual untuk mendapatkan banyak uang. Sebuah suara terdengar dari samping, seorang petani berkata sambil tersenyum, wajahnya dipenuhi kerutan waktu. Suara itu tepat di sebelah telinganya, dan bagi Qin-Chen rasanya seolah-olah sedang berbicara kepadanya. Siapa aku? Qin-Chen tercengang. Bab 5643. Bagaimana cara melarikan diri? Pada saat ini, mata Qin-Chen tiba-tiba terbang ke atas tinggi, seolah-olah Tuhan sedang melihat ke bawah, menyaksikan pemandangan di kandang babi. Aura undead sebelumnya jelas tidak lemah. Sebelum kematiannya di kehidupan terakhir, dia setidaknya adalah seorang yang mulia. Namun, dalam kehidupan ini, dia berubah menjadi babi peliharaan dan menunggu 1 tahun untuk digemukkan sebelum disembelih dan dijual demi uang. Akhir cerita seperti itu membuat Qin-Chen bergidik. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, begitu dia mati dan memasuki sungai kematian, hidup dan mati tidak lagi bergantung padanya. Aku ingin tahu apakah pria setingkat kaisar yang kuat akan menjadi seperti mayat hidup ini setelah kematiannya, dan akan dibantai melalui reinkarnasi. Qin-Chen memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tetapi sekarang kesadaranku telah memasuki reinkarnasi, bagaimana aku bisa melarikan diri? Qin-Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa jiwanya sebenarnya ditarik oleh kekuatan tarikan yang mengerikan, seperti roh undead yang memasuki tubuh salah satu anak babi. Dan tidak ada cara untuk menghilangkannya. Tidak, apakah aku akan bereinkarnasi menjadi babi? Qin-Chen linglung sejenak, kesadarannya buru-buru mencoba melepaskan diri, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba membebaskan diri. Kekuatan misterius reinkarnasi selalu menyelimuti dirinya, mencegahnya untuk melepaskan diri sama sekali. Seberapa mengerikankah kekuatan reinkarnasi? Bagaimana bisa Anda bisa masuk kapanpun Anda mau dan keluar kapanpun Anda mau? Sekarang, di atas sungai mayat hidup. Seluruh tubuh Qin-Chen tertahan di sana, matanya bingung, seolah-olah dia bodoh, tidak ada gerakan sama sekali di tubuhnya, seolah-olah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Qin-Chen, siapa dia? Ekspresi Molly sedikit berubah. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun nafas kehidupan pada Qin-Chen, dia juga tidak bisa merasakan nafas takdir. Seolah-olah seluruh orang telah menghilang dari takdir dan memasuki sungai takdir yang lain, tanpa jejak sama sekali. Oh Tuan, dia terlalu ceroboh. Kaisar Naga Penjara berbalik dengan cemas, dewamu terbungkus dalam kekuatan reinkarnasi sungai mayat hidup dan telah memasuki reinkarnasi. Memasuki reinkarnasi. Molly mengerutkan kening. Seringkali ada reinkarnasi jiwa undead di River of Undead. Ini adalah siklus surga. Kita akan menemukannya saat kita mengalaminya di Long River of Undead. Namun, ini juga merupakan hal paling berbahaya di Long River of Undead. Kaisar Naga Penjara berkata dengan cemas. Banyak orang kuat di dunia bawah memasuki sungai mayat hidup untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu situasinya. Ketika mereka melihat reinkarnasi mayat hidup, mereka ingin menyelidiki atau menghentikannya. Mereka merasakan kekuatan reinkarnasi, tapi betapa mengerikannya reinkarnasi. Bahkan Kaisar pun tidak tahu. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Siapapun yang mencoba mengganggu reinkarnasi akan dipaksa oleh reinkarnasi dan kemudian bereinkarnasi bersama. Terlalu banyak orang kuat yang jatuh ke dalam sungai kematian karena hal ini.
Kemudian, setelah bahaya sungai mayat hidup disampaikan, semua orang secara bertahap memahami bahwa mereka tidak dapat mengganggu reinkarnasi sungai mayat hidup. Tapi sebelumnya, Tuan, dia terlalu ceroboh. Sebelum saya sempat mengingatkannya, dia mengganggu reinkarnasi. Sekarang, Dewa Tuhan diperkirakan telah memasuki reinkarnasi bersama dengan roh undead sebelumnya, jika tidak dapat bangun maka ia akan benar-benar memasuki reinkarnasi dan tidak akan pernah bangun lagi. Dan takdirnya akan berubah total. Kaisar Naga Penjara sama khawatirnya seolah-olah dia sedang berduka atas ahli warisnya, setelah Qin Chen meninggal, dia tidak akan berakhir dengan baik. Apa? Tidak bisakah dia bangun lagi? Molly terkejut dan berkata dengan perubahan warna, lalu bagaimana kita bisa membangunkannya? Itu tidak bisa dibangunkan. Kaisar Naga Penjara tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kita hanya bisa menunggu tuannya bangun sendiri. Tapi sejauh yang aku tahu, di seluruh dunia bawah, belum ada seorang pun yang pernah terbangun. Bisa bangun setelah terlibat dalam reinkarnasi. Mo Lilian memandang Tai Yin Mingnu dan yang lainnya. Tai Yin Mingnu dan yang lainnya juga terlihat sedih. Tentu saja, mereka semua mendengar tentang bahaya sungai mayat hidup, tetapi mereka benar-benar tidak dapat menghentikan gerakan Qin Chen terlalu cepat sebelum mereka dapat bereaksi. Qin Chen sudah tersapu oleh kekuatan reinkarnasi. Kaisar Naga Penjara ragu-ragu sejenak dan berkata, mungkin mereka yang telah mencapai tingkat 4 kaisar besar dapat melawan kekuatan reinkarnasi, tetapi kaisar lain, bahkan kaisar puncak jangka menengah seperti saya, tidak dapat lepas dari kekuatan itu. Reinkarnasi sama sekali. Aduh, ini. Kaisar Naga Penjara memandang Qin Chen yang perhatiannya terganggu dan tidak tahu harus berbuat apa. Tai Yin Mingnu buru-buru berkata, 4 kaisar agung memang dapat menolak sebagian dari kekuatan reinkarnasi. Ketika saya mengikuti permaisuri Mingyue, saya mendengar bahwa permaisuri telah menyadari kekuatan reinkarnasi di sungai kematian, tetapi dia tidak memasuki reinkarnasi. Apakah 4 kaisar agung baik-baik saja? Hati Molly tiba-tiba bergerak, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Kalian jaga sekeliling, Qin Chen harus segera bangun. Semua orang terkejut dan melihat ke arah Molly. Mengapa Molly tiba-tiba menjadi tenang? Selama seseorang dapat membebaskan diri dari reinkarnasi, tidak akan ada masalah. Dengan betapa menakutkannya Qin Chen ini, saya tidak percaya bahwa dia akan dibunuh oleh kekuatan reinkarnasi ini, Molly menegaskan. Setelah mengikuti Qin Chen begitu lama, dia percaya bahwa Qin Chen bisa dikalahkan oleh apapun, tapi dia pasti tidak akan mati di sini tanpa alasan. Meskipun semua orang tidak mengerti dari mana Molly memiliki kepercayaan diri, mereka tetap berdiri dan tampak waspada. Pada saat ini, di kandang babi di dunia bawah, Qin Chen telah sepenuhnya diselimuti reinkarnasi, dan dia juga merasakan ada yang tidak beres saat ini. Apakah kamu bercanda, Qin Chen, yang menguasai dunia, bagaimana saya bisa benar-benar menjadi babi seperti ini? Ledakan. Dia galak. Dia tiba-tiba mengaktifkan jiwanya. Klik klik klik. Kekuatan reinkarnasi yang menyelimuti dirinya bergetar hebat, namun ia tidak dapat melepaskan diri sama sekali, bahkan jiwanya menjadi bingung dan bingung. Melihat bahwa dia akan terbungkus semakin erat oleh kekuatan reinkarnasi dan kehilangan kesadaran sepenuhnya, tiba-tiba. Ledakan. Tiba-tiba, sambaran guntur meledak dari jiwa Qin Chen, cahaya guntur beredar, dan dia tiba-tiba terbangun. Kekuatan guntur dalam jiwa Qin Chen sebenarnya tidak terhubung dengan reinkarnasi dan tidak dikendalikan oleh reinkarnasi sama sekali. Di bawah sapuan cahaya guntur, kekuatan reinkarnasi yang menyelimuti tubuh Qin Chen hancur seketika dengan satu klik tanpa jatuh ke dalam reinkarnasi. Saat berikutnya, kekuatan reinkarnasi yang bergulir benar-benar memasuki tubuh Qin Chen secara instan, dan kesadaran Qin Chen adalah itu berubah menjadi cahaya putih dan tiba-tiba menghilang di dunia. Ho ho ho. Banyak anak babi di bawah sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka semua mengangkat kepala, mengangkat hidung, dan menggonggong. Kamu menyebutnya apa? Aku baru saja selesai memberimu makan dan kamu belum kenyang.
Kamu sudah makan sepanjang hari. Petani itu menendang kandang babi dan berkata tanpa berkata-kata. Lokasi sungai orang mati. Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya sedang berjaga ketika tiba-tiba aura reinkarnasi yang menakjubkan muncul. Saat berikutnya, cahaya putih tiba-tiba muncul di aura reinkarnasi. Dan kembali ke tubuh Qin Chen dalam sekejap. Tubuh Qin Chen bergetar hebat, dan saat berikutnya, matanya yang bingung dan kehilangan warna tiba-tiba bersinar, dan kekuatan reinkarnasi yang menakutkan tiba-tiba menyapu dirinya. Dewasa. Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Apa yang terjadi padaku sebelumnya? Qin Chen mengerutkan kening, matanya masih sedikit bingung. Tuan, apakah Anda tidak ingat? Dewa Anda secara tidak sengaja memasuki reinkarnasi sebelumnya dan tersapu oleh kekuatan reinkarnasi. Kaisar Naga Penjara buru-buru menjelaskan, menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Tuhanmu telah lolos dari reinkarnasi dan kembali dengan selamat. Apa yang terjadi? Aku teringat. Qin Chen juga langsung terbangun dan memahami semua yang telah terjadi sebelumnya, dan diam-diam merasa takut. Jika bukan karena kekuatan guntur, saya akan bereinkarnasi. Mengerikan. Qin Chen melihat sungai undet di sekitarnya, sungai undet ini jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Qin Chen, jangan terlalu gegabah nanti, Molly buru-buru mengingatkan, seperti menantu perempuan yang mengingatkan suaminya yang meninggalkan rumah untuk memperhatikan keselamatan. Nadanya penuh kekhawatiran. Meskipun dia percaya pada Qin Chen, dia tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir sebelumnya. Yakinlah. Qin Chen meliriknya, ayo pergi. Suara mendesing. Qin Chen terbang ke depan, dan semua orang buru-buru mengikuti. Reinkarnasi surga, bagaimana sungai undet yang panjang ini bisa melakukannya? Qin Chen menatap sungai yang panjang. Masuknya sebelumnya ke saluran reinkarnasi memberinya pemahaman baru tentang kekuatan reinkarnasi. Tetapi dia masih tidak mengerti bagaimana sungai panjang mayat hidup memungkinkan makhluk hidup untuk bereinkarnasi dan bagaimana hal itu dinilai. Pasti ada beberapa aturan dalam hal ini. Dan, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam sungai mayat hidup. Sebelum memasuki reinkarnasi, dia sepertinya merasakan kekuatan aneh di kedalaman sungai mayat hidup. Dan sepertinya ada perasaan ditatap. Apa yang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening, memikirkan secara mendalam tentang bagaimana dia bisa merasa seperti itu. Dalam kehampaan, Qin Chen terus terbang melintasinya. Setelah memasuki kedalaman sungai mayat hidup, jumlah mayat hidup di sini jelas meningkat, dan jumlahnya sangat menakutkan. Terkadang ketika gelombang muncul, ribuan jiwa undet akan muncul dan difoto, kemudian jiwa undet tersebut akan tenggelam ke dalam sungai panjang jiwa undet, mengembara di sungai yang panjang. Tidak mampu melarikan diri. Namun tidak semua undet akan masuk kembali ke dalam undet, kadang-kadang, beberapa undet secara tidak sengaja akan melepaskan diri dari belenggu sungai undet setelah terhempas oleh ombak. Dan berubah menjadi gumpalan aura undet, langsung jatuh ke dunia bawah di bawah. Qin Chen memahami bahwa roh undet yang meninggalkan belenggu sungai undet kehilangan kesempatan untuk memasuki reinkarnasi dan akan menjadi roh undet di dunia bawah, berkeliaran. Dan akhirnya berubah menjadi makhluk di dunia bawah untuk bertahan hidup di sini. Pada saat ini, Qin Chen mengulurkan tangan dan meraih roh undet gelap. Itu adalah roh undet yang memancarkan aura gelap. Qin Chen terkejut, apakah kamu dari klan kegelapan? Jelas ada aura unik dari klan kegelapan pada saat ini, ia terlihat kebingungan dan ketakutan, seolah-olah ia memiliki kecerdasan, dan suaranya kaku. Klan kegelapan, apa itu? Kamu, siapa kamu? Saat ini pikirannya sudah tidak jernih lagi dan dia bingung, dia hanya bertanya secara naluriah. Itu memang klan kegelapan. Qin Chen yakin bahwa jiwa undet ini memang klan gelap dari 13 wilayah selatan. Tuan, makhluk apapun akan menjadi bingung setelah memasuki sungai kematian setelah kematian. Kenangan kehidupan masa lalu mereka telah tersegel di bagian terdalam jiwa dan tidak dapat dibangunkan dengan mudah, kata Kaisar Naga Penjara. Bab 5644.
Ujilah untukku. Ingatannya berdebu. Qin Chen sangat bijaksana, dan ada rumor di dunia bahwa setelah kematian, makhluk hidup akan memasuki neraka Shenluo dan diadili oleh Raja Neraka. Titik. Namun, setelah tiba di dunia bawah, Qin Chen memahami bahwa apa yang disebut mitos ini disusun dari dunia bawah. Memang ada jembatan Naihe dan Mengpotang di dunia bawah, tapi pengaruhnya tidak seperti yang dikabarkan di dunia bawah. Namun hal yang sama adalah setelah jiwa makhluk yang jatuh dihidupkan kembali di Sungai Panjang Undet, ingatan akan kehidupan mereka sebelumnya akan menjadi berdebu. Dan banyak hal dari masa lalu akan terlupakan, dan mereka akan mengabaikan naik turunnya kehidupan. Menunggu muncul. Mari kita lihat bagaimana anggota suku gelap ini jatuh. Di depan Chen Chen, Qin Chen melihatnya sekilas. Kekuatan takdir. Sekarang Qin Chen telah mengendalikan 3.000 jalan teratas di dunia bawah, tentu saja bukanlah masalah yang sulit menggunakan kekuatan takdir untuk menyelidiki masa lalu pihak lain. Hei, orang ini sepertinya baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan dia ditekan dan dibunuh secara paksa. Qin Chen melihat lebih dekat dan melihat bahwa di akhir kehidupan anggota suku gelap ini, seperti ada sebuah ledakan besar. Tangan yang memegang tangan besar itu agung, di bawah tangan besar itu, banyak anggota suku gelap yang memiliki mata ketakutan, seperti semut, mereka langsung dihancurkan dan berubah menjadi abu dan menghilang. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut dan terbangun dari nasib pihak lain. Wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Ia berdiri di gurun yang luas, ada banyak orang kuat seperti awan, dan banyak dari mereka yang mendekati tingkat budidayanya. Bahkan ada beberapa siluet dan aura di antara mereka yang jelas lebih menakutkan dari anggota suku kegelapan. Terpisah, Qin Chen mengerutkan kening. Orang-orang kuat terkemuka dalam gambar pastilah orang-orang kuat transenden dari klan kegelapan. Tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk dihancurkan oleh raksasa besar yang memegang langit. Apa yang terjadi dengan klan kegelapan? Qin Chen berubah, tiba-tiba itu sangat jelek. Qin Chen, ada apa denganmu? Sesuatu terjadi pada klan kegelapan, kata Qin Chen dingin. Sesuatu terjadi dengan klan kegelapan. Molly dan yang lainnya tercengang, apa yang terjadi? Kaisar Simei dan yang lainnya tidak tahu, tapi Molly tahu betul bahwa meskipun klan kegelapan adalah musuh Qin Chen saat itu, mereka telah ditindas oleh Qin Chen. Sekarang seharusnya berada di bawah kendali keluarga Tuoba dan rumah Anyu di bawah Qin Chen. Saya tidak tahu detailnya, Qin Chen menceritakan adegan yang dia lihat sebelumnya, ekspresinya suram, sementara, beberapa kekuatan transenden mengambil tindakan. Tetapi mereka dapat ditekan dengan mudah, sama sekali bukan pertarungan biasa. Mungkinkah terjadi sesuatu di wilayah 13 Selatan? Qin Chen merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Setelah ditanamkan, mata ciptaan di antara warisan tiba-tiba terbuka, dan dia langsung melihat ke arah roh suku kegelapan, dan menelusuri langsung kembali ke sepanjang sungai panjang takdirnya. Wow! Gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, anggota suku gelap ini telah menjadi jiwa yang mati, dan banyak kenangan tertutup debu, bahkan Qin Chen tidak dapat melihatnya dan hanya dapat melihat gambar buram. Dan masa di depannya adalah ketiadaan, dan terus berubah serta tidak dapat diprediksi. Dalam kondisi normal, anggota suku kegelapan ini jelas belum bereinkarnasi, jadi masa depan secara alami tidak dapat diprediksi. Mari kita lihat apakah kita bisa memancingnya keluar dari Sungai Undet dulu. Hati Qin Chen bergerak, dan dia segera ingin memutuskan hubungan antara suku kegelapan dan Sungai Undet dan memancingnya keluar dari sungai. Titik. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Qin Chen merasakan tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya akan runtuh. Akan musnah. Ini adalah seluruh Sungai Undet yang menargetkan Qin Chen untuk menghukumnya. Sungguh reaksi yang mengerikan. Qin Chen tampak pucat dan tampak terkejut serta marah. Ada bunyi klik. Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya terkejut. Mereka telah melihat pikiran Qin Chen dan ingin memancing anggota suku gelap ini keluar dari sungai kematian. Bukankah sudah jelas apa yang dia katakan sebelumnya?
Jika ada yang ditangkap dari Sungai Undet, mereka pasti akan diserang balik oleh Sungai Undet. Bahkan dia, Kaisar Puncak Jangka Menengah, tidak akan berani melakukan ini. Tuan, dia terlalu ceroboh. Mayat hidup meliputi seluruh sungai dan langit. Kulit Qin Chen sedikit berubah saat kekuatan banyak menguasai dirinya, dan tubuhnya direbut kembali. Sementara kekuatan serangan di balik itu merobek tubuhnya, itu juga dengan panik meresap ke dalam jiwa, mencoba untuk memaafkan jiwa. Cibiran. Sambil mencibir, kilatan petir yang tak terlihat lewat, dan kekuatan serangan balik langsung dilawan, tidak mampu menyerang jiwanya sama sekali. Kekuatan guntur. Qin Chen diam-diam terkejut, dia tidak menyangka bahwa kekuatan guntur bahkan bisa menghentikan serangan balik dari sungai mayat hidup. Klik. Namun keterkejutan di hati Qin Chen belum berakhir, retakan di tubuhnya kembali melebar, dan tubuhnya seperti jurang retak, dengan luka di mana-mana. Tidak, tubuhku tidak tahan lagi, Qin Chen mengubah warnanya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia dengan paksa memancing Undet dari klan kegelapan dari sungai, dia akan ditekan oleh seluruh sungai Undet dengan segala cara. Pada saat itu, meskipun Undet akan berhasil ditangkap olehnya, dia pasti akan melakukannya. Terluka parah, tubuhnya akan roboh, dan hanya jiwanya yang tersisa. Itu tidak perlu. Qin Chen buru-buru menghentikan tangannya dan mengaktifkan kekuatan reinkarnasi untuk memutuskan dirinya dari proses tersebut, dalam sekejap. Serangan balik mengerikan yang ditekan oleh Sungai Undet menghilang dalam sekejap. Engah. Seteguk darah muncrat, Qin Chen tampak lesu dan napasnya tidak teratur. Anggota suku kegelapan kehilangan kendali, jatuh ke sungai kematian dengan letusan, dan tersapu oleh gelombang sungai kematian dalam sekejap mata. Dia menghilang dalam sekejap dan tidak dapat dideteksi lagi. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Simei dan yang lainnya bertanya dengan gugup. Saya baik-baik saja. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin merasakan reaksi dari menyelamatkan mayat hidup. Benar-benar menakutkan. Tidak heran bahkan Kaisar Dunia Bawah tidak berani menangkap orang dengan santai. Perlu dicatat bahwa kekuatan fisik Qin Chen saat ini dibandingkan dengan beberapa Kaisar Puncak dalam jangka menengah harus menyerah terlalu banyak. Tidak mampu menahan serangan balik dari sungai mayat hidup, dan apa yang dia peroleh adalah hanya makhluk tertinggi. Jika dia ingin mendapatkan transendensi, reaksi balik seperti apa yang akan dia temui? Dalam jangka menengah, tubuh fisik Kaisar mungkin akan runtuh seketika. Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya memandang Qin Chen tanpa berkata-kata, Tuan, tahukah Anda betapa beraninya Anda sebelumnya? Banyak kaisar di dunia bawahku yang mati akibat serangan sungai mayat hidup ini. Bagaimanapun, sejauh ini, tidak ada kaisar yang berani memancing orang di sungai mayat hidup ini. Beberapa orang memiliki garis hitam di wajah mereka. Orang gila, tuannya benar-benar orang gila. Dia mengambil risiko serangan balik yang begitu besar hanya untuk menguji serangan balik dari sungai mayat hidup. Bagaimana bisa ada orang gila seperti itu di dunia ini? Untungnya, pemiliknya lolos tepat waktu, jika tidak, apa yang akan mereka lakukan jika terjebak di sini? Jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Senyuman muncul di bibir Qin Chen setelah menguji kekuatan serangan Sungai Undet, dia sudah memiliki pemahaman. Alasan kenapa aku tidak tahan sekarang adalah karena tubuh fisikku tidak cukup kuat untuk menahan serangan balik. Tapi jika aku bisa melangkah ke alam Kaisar Agung, mengatur tubuh fisikku, atau mendapatkan terobosan dalam fisikku tubuh, seharusnya tidak ada masalah dalam mencoba merekrut orang. Ya, Qin Chen punya beberapa tebakan. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, Molly tergerak. Dia ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam kepada Qin Chen, Qin Chen, saya tahu Anda sedang menguji saya, tapi jangan mengambil terlalu banyak risiko. Saya hanya ingin Anda membantu saya menemukan Tuan Qian. Sebagai karena membawa Tuan Qian, keluarkan ikan itu dari sungai mayat hidup dan aku akan melakukannya sendiri. Kata Molly dengan mata tegas. Qin Chen. Apakah Molly salah paham?
Qin Chen membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menepuk bahu Molly untuk menyatakan kenyamanan. Segera Qin Chen melihat ke sungai panjang undet di bawah. Sungai itu mengalir. Anggota suku gelap telah menghilang dan tidak ada jejak sama sekali. Sayang sekali. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Molly tiba-tiba berkata, "Qin Chen, jangan terlalu khawatir. Meskipun klan kegelapan telah menghadapi musuh yang kuat, mungkin tidak ada hal besar yang terjadi di 13-3 wilayah selatan. Lagi pula, tidak ada kegelapan dalam gambar yang kamu lihat sebelumnya. Kehadiran Master seharusnya hanya menjadi masalah klan kegelapan itu sendiri. Selanjutnya, bahkan jika sesuatu terjadi pada wilayah segitiga ke-13 selatan, setidaknya alam semesta awal aman, dan Kaisar kuno masih dalam tahap awal." "Di mana alam semesta?" Molly berkata dengan nada nyaman. Qin Chen mengangguk. Dia secara alami mengetahui hal ini. Faktanya, justru karena kehadiran Kaisar kuno senior dia bisa merasa begitu nyaman di dunia bawah. Ketika Sisi pulih dari luka-lukanya, dia dapat kembali ke alam semesta aslinya, adapun perselisihan lainnya di dunia bawah, Qin Chen tidak ingin terlalu khawatir tentang hal itu. "Ayo pergi." Qin Chen memimpin semua orang untuk melanjutkan lebih jauh ke sungai orang mati. Sepanjang jalan, Qin Chen melihat banyak jiwa undet di sungai yang panjang, namun jiwa undet ini jelas datang dari seluruh lautan alam semesta, sekilas. Qin Chen hanya bisa melihat sedikit nasib mereka, yang sangat kabur. Kecuali orang kuat dari klan kegelapan, setelah mencari untuk waktu yang lama, Qin Chen tidak dapat menemukan roh undet kedua dari 13-3 wilayah selatan. "Tuan, jika Anda terus mencari seperti ini, saya khawatir akan sulit menemukan orang yang Anda cari," Kaisar Naga Penjara mengingatkan. Qin Chen memandang Molly, "Molly, apakah kamu merasakan sesuatu?" Molly tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia dengan panik merasakan keberadaan Raja Iblis Api Merah sejak dia memasuki kedalaman sungai mayat hidup, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.